Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades dan segenap pemerintah jajaran desa, hadir bersama kita juga Pak Pamar, Pak. Hadir bersama kita Pak Brigadier ya. Yang saya hormati Pak RT, Pak RW, Pak Bendahara, Pak Sekretaris, kawan-kawan dari MUI, bapak-bapak, tokoh ulama, cerdik pandai, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, adik-adik, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita kali ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita anugerah yang sangat besar, yaitu anugerah keimanan dan keislaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kades tadi. Pak Kades ya, mantap. Pak Kades punya mukadimah alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Jadi Bapak, Ibu, Pak Cik, adik semuanya, anugerah terbesar kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berikan kita iman. Allah berikan kita kesempatan untuk berislam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jaga keislaman ini sampai kapan? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maka kita selalu berdoa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mantap hari ini. Innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah sudah merasakan Islam ini. Ya kan, setelah sudah merasakan Islam, setelah sudah merasakan keimanan ini, kita minta kepada Allah, jangan sampai hati ini dicondongkan kepada yang bukan iman, yang bukan Islam. Kita tetap istiqomah dalam keimanan dan keislaman. Kemudian selawat beriring salam, sama-sama kita mintakan kepada Allah agar senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya begitu Bapak Ibu adik-adik ya, kalau disebut nama Nabi maka kita wajib bersolawat. Abul man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang lokek, orang yang kedekat adalah orang yang ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak bersolawat karena nggak pakai modal. Modalnya cuma suara saja, Bapak Ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Apalagi banyak macam sholawat. Kalau nak panjang silakan. Sholawat seperti yang kita baca dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adik-adik bisa baca lancar seperti itu tanpa terbolak-balik? Bisa nggak? Kalau bisa dapat berani maju sini, kasih hadiah sama Pak Mukli nanti. Ada enggak? Tapi tak boleh terbalik-balik. Oh, ini tak boleh terbalik-balik. Ini kadang ada orang Bapak Ibu yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja. Mutar-mutar tak sampai bil alamin innaka Hamidum Majid, tak sampai ke ujung. Makanya sampaikan di sini. Ini Pak Mui ini sampaikan di sini. Ini bacaan yang itu saja yang kita akan baca sampai mati. Cuman itu aja. Maka bacaan yang cuman itu saja, jangan sampai bacanya nggak lancar. Jangan sampai bacanya terbolak balik. Karena yang dibaca itu saja dari dulu sampai nanti sampai mati. Yang dibaca itu saja. Berapa kali minimal satu hari ya, Dek? Berapa kali minimal satu hari? Ayo. Minimal itu satu kali berapa? Satu hari berapa kali? 5 kali. Kalau di tahiyat pertama dibaca juga berarti 10, kan? Ya. Ibu, Bapak, Maci, saudara-saudari semuanya, kami sampaikan kami ini dari Majelis Ulama Indonesia atau disingkat apa, adik-adik? MUI. Singkat lagi, MUI. Nah, singkat lagi apa? MUI. Majelis Ulama Indonesia. Majelis itu tempat berkumpulnya. Tempat berkumpul ulama. Beliau namanya Pak Mulyono, Pak Asmi Hamka, Pak Awalin, Pak Lukman, Pak Latif. Beliau yang di sana itu sesepuh kami, Pak Haji Zulkifli, Haji Adom. Beliau ini adalah yang duduk di majelis ulama. Beliau inilah para ulama. Apa tugas beliau ini? Tugasnya majelis ulama itu apa? Ibu, Bapak? Tugasnya itu, nih kalau ada kayak gini contohnya, ada mandi sapar, di situ ada acara apa nih tambahan, jalan santai, pakai cabut undi, ya kan? Pakai cabut undi, undian bayar 1.000. Nanti kalau dapat untung, dapat sepeda motor, dapat mobil, dapat pesawat, dapat helikopter. Nah, datanglah ulama ini, MUI ini datang. Haram. Nah, ini tugasnya. Tugasnya MUI itu, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Itu tugasnya ulama, tugasnya MUI, menyampaikan fatwa, menyampaikan hukum, bukan membuat ya, menyampaikan yang dari Allah, menyampaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kata Allah begini, kata Allah itu haram, sampaikan ini haram. Kata Allah ini halal, sampaikan oleh MUI ini halal. Nah, ini tugasnya beliau para ulama yang duduk di majelis ulama. Tugasnya itu beri fatwa. Haram, halal, haram, halal. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita kalau cakap-cakap perkara halal haram, maka anggapan kita hanya perkara makan dan minum saja. Babi haram atau halal? Babi haram. Khomer haram. Haram itu pokoknya kalau sudah babi haramnya itu luar biasa. Kita anggap perkara halal haram ini sekedar perkara makan minum. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara halal haram ini yang lebih besar dari sekedar babi, dan itu banyak di sekeliling kita. Bahkan kita nggak sengaja kita lakukan itu.
Padahal kalau dengan babi kita, ini haram ini, nggak boleh nih. Sentuhan saja nggak boleh. Najis ini, najis betul ini, besar ini perkara ini. Nah, gitu. Padahal kalau kita teliti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya babi itu, ya kalau ditinjau secara fikih hukum Islam, itu haramnya haram biasa saja. Haramnya biasa-biasa. Haramnya cuma ya, berhenti pada si pelaku saja. Berhenti pada si pelaku. Kamu makan, kamu berdosa, sudah selesai. Istighfar pada Allah, ya Allah saya minta ampun nih. Lah terlanjur makan babi. Lah selesai. Ada perkara yang lebih dari itu, lebih parah lagi dari sekedar makan babi. Maka kalau kita baca Al-Quran itu urutan dosa terbesar. Itu pertama, la tusyrik bil, jangan menyekutukan Allah. Gak boleh sekutukan Allah. Gak boleh kita menganggap bahwa ini mikrofon ini pernah dipegang oleh Pak Ustadz ini. Ini mikrofon pernah, ini pernah dipegang oleh Pak Ustadz. Ini keramat ini, masukkan museum, kasih sesajen di situ. Keramat ini. Ini Ustadz Allah pernah pegang ini. Ini bisa kita minta nomor ini kan? Minta nomor togel. Nah, ini namanya syirik. Syirik ini nggak merugikan orang, Bapak Ibu, tapi dosanya besar dosanya. Dosanya besar. Urutan dosa terbesar adalah syirik. Kemudian apa lagi? Kalau diurut, ya jalan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini dosa yang besar. Jangan engkau bunuh anak-anak kalian karena takut nggak makan. Anak dibunuh, takut nggak makan. Ini dosa besar. Kemudian apa lagi? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu jangan buat zina. Di rumah sudah ada, cari di luar sana. Ini dosa besar. Apalagi wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu makan harta anak yatim. Diberi amanah untuk merawat anak yatim, hartanya dimakan, anak yatimnya ditelantarkan. Ini dosa besar. Ada lagi dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar adalah apa lagi? Enggak sholat. Dosa besar. Itu biasa kalau perkara makan babi itu haramnya haram luar biasa. Tapi kalau perkara nggak sholat, ini kita biasa-biasa saja. Padahal ancaman Allah bagi orang nggak sholat itu luar biasa, keras sekali. Masalah kakum bisakar. Apa menyebabkan enggak itu masuk ke dalam sakar? Qalu lam naku minal musallin. Kami nggak sholat dulu. Ketika diberi kesempatan hidup, ya Allah, udah dia ditendang ke dalam neraka sakor. Tak pakai basa-basi lagi. Tidak. Habis pokoknya kalau nggak sholat. Perkara besar. Namun sering kita remehkan. Ada juga perkara besar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut-ikutan perkara yang kalian nggak tahu menahu seluk beluknya secara detail. Ibu bapak, sebentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi, pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah. Maka MUI mengajak, mari kita sukseskan program ini, sukseskan dengan aman, damai, nyaman, tetap bersaudara. Tetap bersaudara. Hargai walau beda pilihan politik. Jangan sampai adik kakak jadi tak bertegur. Hanya perkara beda pilihan. Nah, kita sampaikan bahwa jagoan kita punya program yang baik. Cukup. Jangan menjelek-jelekkan sebelah. Nggak boleh jelek-jelekkan sebelah, ya kan? Apalagi jelek-jelekkan. Belum tentu kejelekan itu benar.
Padahal walaupun kejelekan itu benar Bapak Ibu ya, Allah melarang kita latah menyampaikan sesuatu keburukan saudara kita. Walaupun itu benar. Walaupun itu benar. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina. Ini perkara besar, dosa besar ini. Ibu, Bapak ya. Mengambil berita, menerima ittalaqawnahu bi'alsinatikum. Ingatlah ketika kalian menerima berita tak betul itu. Berita apa kata betul istilahnya? Hoak. Hoak, berita aib, hoak, berita yang memalukan. Ibtalaqawnahu bi'alsinatikum. Ingat ketika kalian menerima berita itu, wa taquluna bi'afwahikum, kemudian kalian menyebar ulang, disebar lagi. Ma laysa lakum bihi ilm, padahal yang nyebar itu belum tentu tahu kebenarannya secara mendalam, padahal belum tentu tahu. Ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina, sementara kamu menganggap itu remeh, kata Allah. Kamu menganggap itu remeh. Wa huwa indallahi azim, padahal perkara yang seperti itu Bapak Ibu ya, menyebarkan berita-berita tak betul, itu indallahi azim, perkara yang besar di sisi Allah. Jadi lebih haram lagi dari babi, karena dampaknya itu menyangkut orang banyak, terpecah belah, bermusuhan. Nah, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina zalamu innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguh orang yang senang kalau berita-berita yang merugikan itu tersebar, ini senang saja nih. Ini hati kita senang aja Pak. Belum terlibat untuk menyebarkan juga, tapi senang kita. Senang. Wah, kapok kalau ini pasangan berdasarkan ini hancur itu pokoknya. Senang ini. Ya kan? Yuhibbuna an tasyal fahisatu bil ladzina amanu lahum adzabun alim, kata Allah. Orang yang seperti itu senang dengan tersebarnya berita-berita yang merugikan di kalangan fil ladzina amanu, di kalangan orang beriman. Maka lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Dia akan dapat dosa yang besar, azab yang pedih fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, mari kita coba untuk tetap bersaudara, rukun, damai, walau kita beda pilihan. Pilih paslon kita, pilih jagoan kita. Kita ceritakan kebaikannya, ceritakan tanpa memburukkan yang lain. Pilih, gak apa-apa, itu hak kita. Cuman kalau sudah memburukkan yang lain, ingat tadi, lahum adzabun alimum fid dunya wal akhirah. Ibu, bapak, berita walaupun itu benar, tapi kalau itu memalukan saja, itu pun tidak boleh disebar. Apalagi berita bohong. Berita walaupun benar, nggak boleh sembarang disebarkan, nggak boleh. Likulli makalun. Setiap sesuatu itu ada ungkapannya, ada ucapannya, ada beritanya. Tapi wala likulli makalun yajuzu an yuqal. Tidak semua yang
sejarah tidak semua yang tercatat itu boleh diceritakan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan dikira kalau ngomong perkara haram, halal itu cuman babi, khamar. Ya memang haram. Memang haram. Tapi ada perkara yang lebih haram lagi dan perlu lebih kita harus perhatikan dan harus jaga. Babi biasanya haram sudah selesai. Makan sedikit, banyak pun haram juga ya. Sedikit banyak haram juga. Babi itu kalau kepepet boleh. Kan Pak, boleh kan? Babi kalau kepepet boleh ya. Kalau kepepet boleh dimakan. Kalau kepepet, kalau kalau kepepet di hutan, tak ada lagi makanan lain, jumpa babi. Silakan ambil, panggang, gulai, silakan. Tapi bukan lantas boleh kenyang makanya, tak boleh. Cukup dimakan secukupnya menyambung hidup. Sikit aja, kalau sudah lanjut, itu tak boleh. Itu haram. Itu tak boleh. Tapi kalau sedikit saja untuk menyambung hidup dalam kondisi kepepet, darurat, illa maqturirtum ilaihi. Jadi kalau Allah sampai hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmal khinzir illa maqturirtum ilaihi. Diharamkan bagi kamu bangkai, daging babi dan seterusnya. Dan illa maqturirtum ilaihi, kecuali kalau kepepet terdesak, enggak ada makanan lain, silakan. Tapi sedikit saja. Itu kalau saya enggak, makan kayu aja daripada. Kira ada berapa, Pak Das? 8. Ya? Lagi sabar. 8 betul. Oke. Baik, kita enggak lama-lama. Bapak, Ibu, jadi kami dari ini mengajak untuk mensukseskan acara Pilgub Pilkada dengan damai tetap bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Tetaplah menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pantunnya mana dong? Pantun. Oke, kita sambung dengan sedikit doa Pak ya. Doa bersama kita baca, kita doa Ibu ya. Bareng-bareng. Mari sama-sama Ibu kita mengkhusuk tawadukan. Jadi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanihi dan ya salim wal auliya wasyuhada wassalihin wa jami'al mu'minin. Allahumma qawlika rasul bihaqqi qawli rasulika karim al-fatihatu lima ta'ala hasan maqasidana wa hawaijana min hawaij dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.